Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, masih di tempat kediaman Ustadz Hussein di gazebo-nya. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Dan acara ini dapat juga didengar di Radio Sela FM di Batam, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, dan Radio Silaturahim di Yogyakarta yang baru saja diperbaiki ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa merelay dari Rasil. Kita akan membawa tema syarat-syarat kebangkitan umat jilid ketiga. Ada jilidnya. Assalamualaikum Ustadz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz Junaidi ya. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita dalam memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Hussein. Baik, sebagai pengantar, Ustadz Alvan Sunardi akan menyampaikan syarat-syarat kebangkitan umat jilid ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, dimanapun mendengar suara siaran ini, mudah-mudahan kita senantiasa dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hati kita suka dan cenderung untuk berpecah belah. Dan insya Allah pada renungan kali ini masih dalam tema syarat-syarat kebangkitan umat, di mana yang pertama adalah bagaimana syarat-syarat yang paling urgen sekali untuk kita mencapai suatu peradaban kemajuan. Di antaranya adalah fala tanaza'u wa tafshalu, jangan berpecah belah. Lalu disambung yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru warabitu, harus bersatu padu, bersabar, merapatkan barisan kompak, saling bertalian untuk syarat maju kita bersama. Dan ini semua tentang kemajuan umat, tentang syarat-syaratnya. Bukannya Allah tidak menjabarkan, tapi Allah justru telah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam kitab suci Al-Quran. Sayangnya kita jarang mengkajinya, karena ketika kita mengkaji Al-Quran, seolah-olah itu menjadi kajian yang tidak populer, yang norak. Kok hanya ngajinya Al-Quran? Lebih kita tersihir dengan karya-karya manusia, tersihir dengan karya-karya intelektual, doktor, profesor, itu yang kita kaji. Bahkan seorang doktor profesor pun ketika ditanya tentang Islamnya, pasti hasil karya dari manusia yang disajikan, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak sadar bahwa itu juga adalah menjadi satu sabab dari sebab-sebab kemunduran umat. Maka di bagian yang ketiga ini kita hendak merenungkan bersama
dalam ulumul Qur'annya yang akan dipandu oleh murabbi kita bersama, guru kita bersama. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umurnya, dan dapat bersama-sama kita menuntun ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja nantinya syarat-syarat untuk kemajuan umat di bagian yang ketiga ini, mari kita luangkan waktu untuk menyimak supaya kita mendapatkan pencerahan, lalu kita berharap petunjuk Allah bersama-sama menyemat ke dalam hati sanubari kita sehingga kita tidak kesulitan untuk melaksanakannya. Karena tanpa pertolongan dan petunjuk Allah, niscaya kita, betapapun Al-Quran telah jelas, terang benderang, akan kembali kita tergelincir dan tergelincir lagi. Oleh karenanya, mari kita nikmati sajian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berupa renungan di bawah naungan Al-Quran yang mengambil tema syarat-syarat kebangkitan suatu umat bagian yang ketiga. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Alvan Sunardi, Ustadz Junaidi, tamu kita pada pagi hari ini, itu pula Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, dan semua kru yang menemani kita. Demikian pula kita menyapa dan mendoakan semua yang berjuang bersama kita dari para asatidnya. Begitu pula mereka-mereka yang mendonasikan harta mereka untuk perjuangan ini. Semoga Allah menerima amal-amal mereka dan kita semua mengikhlaskan hati kita semata-mata hanya teruntuk Allah. Mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam rahmatnya, di bawah penerangannya, berpegang kepada talinya dengan berjalan di atas bimbingan petunjuk dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baiknya petunjuk. Oleh karena itu, dengan kita menyatukan di antara Alkitab yang merupakan sebaik-baiknya firman ucapan yang tidak terdapat kebohongan dan keraguan di dalamnya, yang tidak mengandung kebengkokan, kemudian beriringan dengan sunnah Nabi, kita akan melihat keindahan Islam yang begitu menawan, mempesona, di mana orang memandang dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam arah akan menyaksikan keindahan Islam. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita betul-betul mempelajari Alkitab, mempelajari juga berbagai macam riwayat dari Nabi kita. Tapi jangan kita pisahkan dari Al-Quran. Selalu kita mengaitkan riwayat dengan Al-Quran hingga kita menemukan sunnah yang sejati. Bukan lagi berupa dugaan, tapi sunnah yang sejati karena seiring seirama dengan kitab suci. Alladzi la raiba fi. Dengan ini insya Allah kita akan keluar dari dugaan menuju ilmu yang sebenarnya, yang Allah perintahkan untuk kita ikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat, kita sekarang berada pada sesi ketiga.
dalam tema utama kita, syarat kebangkitan umat Islam. Sebagaimana yang sering kita paparkan, kita ulangi pada pagi hari ini, bahwa orang-orang kafir betul-betul menyadari bahwa Al-Quran ini merupakan apa? Merupakan kitab yang akan dapat mengeluarkan kaum muslimin yang berpegang kepadanya dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kitab yang akan mengantarkan mereka menuju kemenangan yang gilang gemilang, yang tidak mungkin akan mampu ditahan, dilawan oleh kekuatan apapun. Walaupun dengan persenjataan yang canggih, dengan jumlah pasukan yang besar, begitu pula takkan dapat dibantah oleh logika apapun. Hingga Allah mengatakan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kalau mereka membawa perumpamaan, membawa berbagai macam argumentasi, Allah datang membawa kebenaran yang tidak meragukan dan uraian yang lebih indah. Karena Al-Quran tidak mengajak kita untuk menerima sesuatu secara membuta, tapi dengan membuka akal pikiran kita. Oleh karena itu orang-orang kafir yang menyadari bahwasannya kekuatan Islam terdapat pada Al-Quran, mereka berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Lalu orang bertanya, bukankah kitab Al-Quran dicetak di mana-mana tempat? Bahkan di Eropa, di Amerika. Maksud menjauhkan Al-Quran dari kaum muslimin bukan menghambat atau menghalangi pencetakan Al-Quran. Bahkan kalau perlu Al-Quran dicetak dengan hiasan-hiasan yang indah. Bahkan mereka tidak menghalangi orang-orang yang menghafal Al-Quran, membacanya dengan suara yang indah. Di masjid-masjid, bahkan di Amerika, di Eropa, masjid-masjid yang mengadakan sholat, baik 5 waktunya maupun sholat-sholat di bulan Ramadan, mereka kumandangkan Al-Quran dengan suara yang indah. Bahkan Ratu Elizabeth pernah memasuki sebuah masjid, ya, imamnya membacakan suratul Rahman di hadapan dia. Ini tidak berbahaya. Tapi maksud menjauhkan umat dari Al-Quran, dari konten dan isinya yang merupakan petunjuk, cahaya, neraca yang berisikan sistem nilai yang lurus. Oleh karena itu jangan kita merasa puas dengan menjumpai anak-anak kita, umat kita menghafal Al-Quran, membacanya dengan suara yang baik, kalau mereka tidak sama sekali terikat dengan konten dan isinya, tak ubahnya bagikan seekor keledai yang bersusah payah menempuh perjalanan jauh, memikul tumpukan-tumpukan buku yang berisikan manfaat dan pelajaran yang berguna, tapi si himar tidak mampu untuk mengambil manfaat apa-apa. Barangkali ini Ustadz yang dimaksud oleh Allah dalam surat Fussilat itu, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi orang-orang kafir berkata kepada sesama mereka, juga mengingatkan mereka agar bagaimana mereka mensiasati satu upaya untuk memalingkan umat dari Al-Quran. Dan ini berhasil dilakukan oleh Profesor Cromer di Mesir. Dia perintahkan agar pemerintah Inggris ikut membantu dalam mencetak Al-Quran, membangun bahkan rumah-rumah ibadah. Jangan dihalangi, tapi halangi mereka untuk memahami Al-Quran. Sibukkan mereka dengan berbagai macam apa? Dengan berbagai macam kesibukan di luar Al-Quran. Dengan fikihnya, dengan perdebatan di seputar akidahnya. Hingga akhirnya waktu mereka habis. Begitu pula Snok Hurgranya di Indonesia juga berhasil. Yang mengajak orang untuk menyibukkan diri mereka dengan fikih. Dan tidak sama sekali berhubungan dengan Quran. Dengan alasan bahwa ulama kita telah mengupas kandungan Al-Quran. Begitu pula yang dilakukan oleh Mander Vlas. Bahkan dia sengaja pergi ke Hadramaut untuk mengetahui
budaya, sejarah, perilaku orang-orang di Hadramut, karena banyak orang-orang Hadramut di Indonesia yang menjadi tantangan buat mereka. Kalau ingin mengalahkan musuh harus mengenal musuh dengan baik. Nah, kalau kita umat Islam justru mengenali musuh sebagai kawan, kita menyikapi kawan sebagai lawan. Akhirnya wal'iyadzubillah kita mengalami kehancuran. Bukan oleh tangan musuh, oleh tangan kita sendiri. Jadi orang-orang kafir mengatakan, jangan kalian dengarkan Al-Quran. Juga jangan biarkan orang mendengarkan Quran. Wal ghaufi, lakukan berbagai macam kesibukan, keributan pada saat Quran dibacakan. Bawa dengan musiknya, dengan hiburan yang bermacam-macam. Oleh karena itu di Indonesia, di sebagian negara Quran dibaca pada saat katakan perayaan-perayaan tertentu hanya sebagai pembukaan. Setelah itu mulai alunan musik, goyang tubuh, ya, berbagai macam sarana hiburan yang membuat orang tidak merasakan Quran sebagai pedoman hidup, hanya merasakan sebagai apa? Sebagai doa mantra, pembuka kebaikan. Jadi bukan melihat Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk. Wal ghaufihi la'allakum taglibun, agar kalian mengalahkan mereka, jauhkan mereka dari Quran. Jadi isi wal ghaw ini termasuk juga masuk ke dalam sistem pendidikan, Ustaz ya. Masuk dalam sistem pendidikan. Kadang-kala kita kan menyangka bahwa hiruk pikuk yang dibikin itu bukan termasuk pendidikan. Istilahnya pendidikan itu sudah menjadi area yang sangat selamat gitu dari rencana orang-orang kafir itu. Justru mereka masuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Dan rata-rata negara-negara besar yang ingin menguasai negara, mereka menguasai, meminta beberapa posisi strategis. Media, pendidikan, keuangan, kemudian militer, ya, intelijen, itu merupakan sasaran-sasaran. Yang dikatakan al-manasibus strategi, ya, merupakan posisi-posisi yang strategis. Melalui ini mereka masuk. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, orang-orang kafir lebih tahu tentang apa? Tentang syarat utama untuk kebangkitan Al-Quran, yaitu dengan memahami dan mengikuti Al-Quran, sedangkan kaum muslimin tidak memahami hal ini, padahal berada di hadapan mereka, dekat dengan mereka. Karena dalam Al-Quran Allah kisahkan apa? Sejarah umat terdahulu, sebab apa? Sebab bangkitnya mereka, begitu pula sebab-sebab keruntuhan mereka. Yang dinamakan dengan hukum sejarah, sunnah-sunnah Allah. Allah ceritakan tentang apa? Umat terdahulu. Allah juga ceritakan tentang masa yang akan datang, bahwasannya di saat kita mentaati Allah, bertakwa kepadanya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, belajar dari sejarah umat terdahulu, insya Allah kita akan meraih kemenangan. Oleh karena itu, seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di saat kaum muslimin menghadapi satu keadaan di mana mereka mengalami keadaan frustasi, gagal, Allah mengulas sebab kegagalan mereka, kembali kepada ulah perbuatan mereka. Nah, kita akan menyoroti hal ini sebagai pelajaran buat kita semua. Karena yang bercerita adalah Allah dalam Al-Quran, dengan sendirinya beda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh seorang ustadz atau seorang mufakir. Bisa aja ini merupakan pemikiran dia pribadi. Tapi kalau dari Allah, la raiba fi hudan lil muttaqin. Dalam surah Al-Imran ayat 152 Allah berfirman, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idh. Sungguh Allah telah menepati janjinya kepada kalian ketika kalian mengalahkan orang-orang kafir dalam peperangan Badar dengan seizin Allah. Mengalahkan, melumpuhkan kekuatan mereka. Bahkan pemuka-pemuka kaum Quraisy, ya, mereka disapu seperti Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah dan lain-lain. Hatta idza fashiltum,
Hatta idza fashiltum. Dan ini bukan hanya terjadi pada peperangan Badar, bahkan juga pada permulaan peperangan Uhud. Di babak pertama peperangan Uhud, bagaimana kaum muslimin berhasil betul-betul mengalahkan siapa? Orang-orang kafir. Hingga mereka berada betul-betul dalam keadaan terpukul. Hampir menang kaum muslimin pada saat itu. Hatta idza fashiltum. Tapi begitu kalian terpelosok dalam kegagalan, wa tanaza'tum fil amri. Di antara sebabnya kalian apa? Berselisih dalam komando dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui rasulnya, karena rasul melaksanakan perintah Allah. Wa tanaza'tum hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Kalian tidak patuh, tunduk kepada pemimpin kalian, kalian berselisih dan berbeda pendapat. Kemudian wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian menentang Rasul, tidak mentaati perintahnya, setelah Allah memperlihatkan apa-apa yang kalian sukai. Di mana musuh sudah mulai kalah, harta benda berserakan, kalian berada di atas puncak gunung. Rasul perintahkan jangan kalian meninggalkan pos kalian agar musuh tidak menyerang dari belakang. Pasukan pemanah diletakkan di sana agar bisa memanah orang-orang yang datang dari belakang. Tapi yang di atas begitu menyaksikan yang di bawah, ya, berhubungan langsung dengan rampasan perang. Seolah-olah mereka beranggapan yang tidak terlibat di bawah tidak akan mendapatkan bahagian, padahal ghanimah akan dibagi dengan adil. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Sebagaimana sepak bola, yang akan menerima hadiah bukan hanya yang mencetak gol. Kiper juga menerima hadiah walaupun tidak terlibat dalam apa? Karena kalau kiper meninggalkan gawang, jebol. Oleh karena itu harus diberikan secara apa? Secara adil. Sampai Allah turunkan suratul Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasulihi. Allah bilang, Al-Anfal, rampasan perang ini milik Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Allah yang akan menentukan. Bukan dibagi-bagikan berdasarkan orang yang dapat duluan. Seperti pada masa jahiliyah. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah. Perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan gara-gara harta kalian lupa diri. Seperti sekarang ini terjadi. Waktu 212 bersatu, begitu kelar mengatasnamakan 212, mulai memanfaatkan tujuan-tujuan pribadi mereka, akhirnya kembali apa? Cerai berai. Jadi apakah di saat ditekan, diinjak-injak umat baru mau bersatu? Begitu damai, berhadapan dengan pilihan dan hiasan dunia, ternyata kita tidak siap. Jadi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Hingga begitu kalian gagal, kalian berselisih, ya, saling tarik menarik, ya, dan kalian membangkang menentang perintah komandan kalian, tidak mentaati perintah dan disiplin yang telah diatur. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, penyebabnya karena Allah memperlihatkan kalian apa yang kalian suka dari harta benda. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Gara-gara sebahagian menginginkan dunia, sebahagian meninggalkan pos mereka, akhirnya pasukan secara menyeluruh mengalami kekalahan. Padahal pasukan langsung di bawah komandannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tidak sama sekali melakukan diskriminasi. Walaupun komandannya Rasul, walaupun yang berjuang para sahabat, tapi kesalahan sebahagian menimbulkan kekalahan secara menyeluruh. Sebagaimana pemain sepak bola, kalau bek kanan atau bek kirinya tidak mempertahankan atau berbuat kesalahan, atau kiper meninggalkan posisinya, ya, karena ingin juga maju ke depan, akhirnya mengalami kebobolan. Bukan hanya kiper yang kalah, bukan hanya bek yang kalah, tapi yang kalah seluruh kesebelasan.
Karena kita berjuang bersama-sama. Kalau anggota DPR kita khianat, maka negara ini apa? Hancur. Karena yang menggodok undang-undang kan mereka. Begitu juga kalau para pemimpin di atas, ya, eksekutif pejabatnya khianat, juga terjadi kerusakan. Kalau ulama-ulamanya khianat, berdiam di hadapan yang mungkar, atau dia mendukung yang batil, maka seluruhnya akan mengalami kekalahan. Begitu juga kalau TNI-nya atau aparat kepolisian yang tidak menjalankan tugasnya, walaupun kesalahan pada mereka, tapi yang rusak bukan hanya polisi maupun TNI, tapi seluruh umat akan mengalami kerusakan. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Akhirnya kemenangan yang sudah hampir di tangan, tsumma sarafakum anhu. Allah palingkan kalian dari kemenangan tersebut. Waliyabtaliyakum, dan tujuannya Allah untuk menguji kalian, mendidik kalian agar dari kesalahan ini tidak kalian ulangi kedua kalinya. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memberikan maaf buat kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar apa? Memiliki karunia yang amat besar terhadap orang yang beriman. Kalau bukan karena karunia Allah, nggak tahu apa jadinya. Itus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika kalian lari kucar-kacir, meninggalkan apa? Bahkan meninggalkan Rasul. Tidak peduli bagaimana keadaan Rasul di belakang, keadaan kaum muslimin yang sedang berjuang, disebabkan karena serangan kaum musyrikin secara tiba-tiba dari belakang. Pada saat itu Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir, melakukan serangan karena pos penjagaan ditinggalkan oleh sebagian pemanah. Akhirnya mereka lari. Rasul memanggil kalian pun kalian sama sekali apa? Tidak hiraukan, tidak pedulikan. Akhirnya berbalik dari suasana gembira riang berubah menjadi kesedihan di atas kesedihan. Luka-luka, sampai Nabi pun terluka akibat ulah perbuatan sebagian mereka yang menginginkan dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala coba kalian dengan kesedihan di atas kesedihan untuk apa? Untuk mendidik kalian agar kalian memiliki betul-betul mental yang kuat, tidak bersedih atas sesuatu yang luput dari kalian, tidak pula bergembira dengan apa yang kalian terima, tidak bersedih pula dengan apa yang menimpa kalian dari cobaan. Karena cobaan ini akan mendidik orang untuk menjadi dewasa. Tapi kalau nggak pernah dicoba, sekali dicoba runtuh. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Bahkan pada ayat 165 dari surat ini, surat Al-Imran, Allah ceritakan bagaimana keluh kesah kaum muslimin pada saat itu. Mereka orang-orang Islam berjuang di jalan Allah, berhadapan dengan kaum musyrikin. Kenapa orang Islam kalah, kaum musyrikin menang? Awalamma, ini ayatnya ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kalian bertanya-tanya ketika kalian terkena musibah, kekalahan, padahal sebelumnya kalian sudah menang berkali-kali lipat. Pada peperangan Badar, jumlah kalian sedikit mengalahkan musuh yang lebih besar. Sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa kalian kalah di hadapan orang musyrik, padahal kalian orang yang beriman? Dijawab oleh Allah, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan kalian disebabkan karena ulah perbuatan kalian. Berselisih. Kemudian apa? Berselisih. Kemudian menentang Rasul pada apa yang diperintahkan. Dan kalian menginginkan dunia. Jadi awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha.
Apakah kalian bertanya-tanya ketika kalian terkena musibah padahal sebelumnya kalian telah meraih kemenangan berkali-kali lipat? Kalian bertanya, anna hadza, kenapa semua ini terjadi? Dijawab oleh Allah, qul huwa min indi anfusikum, semua dari kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Adapun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini bukan kekalahan Allah. Kekalahan kalian karena tidak ikut bimbingan petunjuk Allah dan taat pada Nabi. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biidznillah wa liya'lamal mu'minin, dan apa yang menimpa kalian ketika dua pasukan bertemu semua terjadi dengan izin Allah, juga agar menampakkan, agar Allah mengetahui siapa orang yang beriman. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tahu, cuma Allah Subhanahu wa taala melalui ujian ini ya, yang tadinya diketahui Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, tampak di hadapan semuanya bagaimana orang-orang yang benar-benar beriman, siapa orang-orang yang tidak beriman yang melarikan diri. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan juga untuk mengetahui orang-orang yang munafik. Kalau hanya Allah yang tahu orang-orang munafik, mereka tidak melihat buktinya, mereka pasti apa? Mereka sama-sama orang seperti kita, melalui ujian baru terlihat keaslian orang. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Dikatakan pada orang-orang munafik ini yang belum kelihatan tadinya kan? Allah tahu mereka orang munafik, tapi Allah ingin tampakkan melalui berbagai macam peristiwa. Ketika dikatakan pada mereka, mari kita berperang atau kita menghalau musuh. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu akan terjadi peperangan, kami pasti akan ikut bersama kalian. Karena sebagian pasukan sebelum perang sudah meninggalkan perang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melemahkan dan menghancurkan mental kaum muslimin. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka lebih dekat pada kekafiran dari keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak di hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Itu orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka, ya, wa qa'adu, mereka enggak ikut perang, coba mereka taati kami, enggak ikut perang, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Dijawab oleh Allah, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau gitu coba tolak kematian dari kalian kalau kalian benar. Dalam rumah orang bisa mati. Betul enggak? Nah sekarang kita jumpai orang lebih takut sama corona daripada apa? Akhirnya ketakutannya membuat dia mati. Coronanya apa? Pergi ke tempat lain. Jadi kalau kita perhatikan ini berlebihan. Akhirnya tidak bisa kerja, semangat juangnya runtuh, kehilangan harapan. Akhirnya disebabkan semua ini, walaupun hartanya masih banyak, ketakutan membuat dia terserang gangguan penyakit yang berbahaya. Wal'iyadzubillah. Tentang contoh ini sungguh sangat jelas dan terang benderang Ustaznya, dan indah sekali kalau kita misalkan merenungkan. Seolah-olah menggambarkan suatu kondisi umat ini sebetulnya sudah terjadi gitu. Kalau misalkan di perang Uhud itu kan terjadi, ini kan menjadi cerminan dari bangsa Indonesia ini. Nah, bangsa Indonesia ini kurang apa sih secara sumber daya alam? Kaya luar biasa, energinya banyak, kekayaannya, tapi kok nggak maju-maju? Kalau di perang Uhud tadi ada 3 penyebabnya, yaitu berebutan harta, tidak taat amanah, lalu bersengketa. Nah, kira-kira ini kayaknya cocok juga dengan di Indonesia, walaupun kayanya luar biasa nggak bisa menjadi maju. Sebetulnya ini yang terjadi di Indonesia merupakan cetak ulang dari kegagalan pada perang Uhud. Klisenya ya, dicetak kembali. Karena kita nggak belajar dari Quran. Kita bergolong-golongan, berkelompok-kelompok berselisih. Ya. Dulu sebab perselisihan mungkin karena kesukuan, karena kepentingan harta. Sekarang di sini fanatisme kelompok, fanatik kepada fikih, kepada golongan, ini merupakan penyebab utama umat Islam tidak merasakan kecintaan dan persaudaraan. Bagaimana mungkin musuh bersatu memerangi kita? Ya. Dari semua arena kehidupan.
Sedangkan kita berpecah belah, sibuk dengan persoalan-persoalan yang kembali kepada dugaan, bukan kembali kepada prinsip-prinsip agama. Quran akan dapat menumbuhkan takwa, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada hari akhir. Karena Quran mengajak kita bertafakur. Sedangkan fikih kan gersang. Fikih hanya menyampaikan hukum, tapi tidak memberikan sentuhan ke dalam hati. Kalau Quran di saat bicara mengenai hukum, tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Ini enggak disebutkan dalam fikih. Fikih hanya menyebutkan hukum secara parsial. Secara apa? Secara letterlek, tapi tidak memiliki sentuhan. Oleh karena itu beda dengan orang yang membaca Al-Quran, membaca bagaimana sejarah umat terdahulu, diingatkan pada hari akhirat, dan diingatkan Allah begitu dekat dengan dirinya, mengetahui, mengawasi semua perbuatannya. Tapi sulitnya, angelnya ini tidak bisa dibilangin. Sama dengan seorang yang bagaimana? Orang yang terkena penyakit hamaqah. Tahu hamaqah enggak? Hamaqah ini orang yang bodoh tapi merasa dirinya paling pinter. Ada orang pinter, ada keminter. Keminter ini sok pinter. Dia merasa bahwa apa? Yang di benaknya lebih baik dari petunjuk Allah, dari bimbingan para nabi, para rasul. Kita saksikan sebagian pejabat kita di saat dia bicara, menyikapi Al-Quran yang merupakan kalam Allah, dianggap seperti ucapan seseorang dari teman dan sahabat mereka. Ini merupakan fakta yang kita nggak bisa ingkari. Nah, kesombongan ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Akhirnya Allah gambarkan dalam surat Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Ini gambaran orang yang apa? Dihalangi oleh kesombongan untuk menerima kebenaran. Kami letakkan pada leher mereka aghlal hingga membuat kepalanya tertengadah, menggambarkan kesombongan ya. Di depan kami letakkan sad ya, dinding. Di belakang pun demikian. Dari atas ditutupi. Bagaimana mereka akan melihat? Fahum la yubsirun. Akhirnya orang seperti ini sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau peringatkan atau tidak, dia tidak akan dengar. Tidak akan menyambut. Siapa yang menyambut? Innama tundiru man ittaba'a dzikra. Yang akan menyambut seruan kamu yang mau mengikuti Al-Quran. Itu zikir. Dzikr itu merupakan satu nama Al-Quran. Karena dia berperan sebagai pelajaran dan pengingat. Yang akan menyambut kamu yang mau mengikuti dzikir. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah bil ghaib, walaupun jauh dari mata manusia, dalam kesendiriannya dia takut pada Allah. Fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Sampaikan kabar gembira buat orang seperti ini dan ganjaran yang mulia. Nah, melalui kisah tadi kita temukan penyebab kegagalan umat Islam. Pertama, tanazu. Karena sebut hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Kemudian tidak mentaati pemimpin. Apalagi kalau pemimpinnya banyak di sana sini. Yang satu ke timur, satu ke barat, satu ke selatan, apa jadinya? Kemudian tergiur oleh dunia. Ustadz ulama begitu tergiur pada dunia, maka langsung hatinya akan tercemar. Yang keluar dari mulutnya juga akan tercemar. Bukan lagi menyampaikan risalah Allah, tapi dia menyampaikan pesan pribadi. Oleh karena itu sering saya katakan, sebetulnya bukan karena tidak jelasnya kebenaran. Karena perselisihan di antara para ahli kitab disebutkan, min ba'di ma ja'ahumul ilmu wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Begitu juga innad dina indallahil Islam wa ma ikhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Apa sebabnya? Bagian bainah. Ini hubbud dunia ini membuat orang gelap mata. Akhirnya bukan melihat yang benar, ya, tapi melihat apa-apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu saya sering bilang, bukan perbedaan pendapat, tapi perselisihan dalam pendapatan. Berselisih dalam?
Jadi bukan perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan ini yang membuat orang akhirnya gontok-gontokan. Jadi menjadikan umat sebagai ladang pencaharian dan kehidupan, bukan datang seperti Rasul, justru memecahkan problema umat. Yang miskin menjadi kaya, yang di belakang maju ke depan. Orang-orang seperti Bilal kan orang di belakang, diangkat derajat. Lalu orang-orang yang menyombongkan diri, begitu masuk ke dalam Islam, hilang kesombongannya menjadi orang-orang yang bersahaja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abbas, Ali, duduk sama Bilal, Salman Al-Farisi sederajat. Nah kita di Indonesia juga harus apa? Harus betul-betul apa? Membangkitkan betul-betul umat kita. Menghidupkan kembali dari kematian. Dan juga apa? Mengingatkan akan kehormatan mereka di mata Allah. Sama yang hitam maupun yang putih. Arab atau non-Arabnya sama. Habib, non-Habibnya sama. Anak kiai sama anak lain sama. Tergantung iman sama takwanya. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi penyebab terjadinya kehancuran kemudian umat Islam tanazu fil amr. Hingga Allah mengatakan wa ati'ullaha wa ati'ullaha wa ati'ullaha war rasul wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Dan hendaknya kalian mentaati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Yang ingin narik ke sana, yang ingin narik kemari, ya putus lama-lama satu umat. Tanazu itu dalam bahasa Arab saling tarik-menarik. Kamu ikut saya, kalau nggak ikut saya, bukan golongan saya, kamu sesat. Yang di sana juga sama. Saya katakan, mendingan kita sama-sama kembali kepada Allah. Masuk bersama-sama ke dalam Islam, jadi kamu nggak dirugikan, saya nggak dirugikan. Tapi kalau kamu ikut saya, kamu dirugikan. Kalau saya ikut kamu, saya dirugikan. Tapi kalau bersama-sama kembali kepada kebenaran, kita diselamatkan. Betul tidak? Tapi repotnya, masing-masing membawa dia punya apa? Egonya. Kullu da'in lahu dawa'un yustatabbu bihi illal hamaqata a'yat man yudawiha. Tiap penyakit ada obatnya. Kecuali penyakit hamaqah, kepala batu. Sok pinter. Bukan orang yang sakit ini diobati baik, malah yang ngobatin sakit. Malah dokternya apa? Dokternya yang sakit. Terang-terangan di tengah-tengah umat ini kita jumpai banyak orang yang tidak berilmu, tapi ikut bicara dalam apa? Dalam urusan agama. Kalau kita sampaikan Quran, dibilang apa? Ini bukan hasil riset. Jadi mau disamakan Quran dengan hasil riset manusia. Ini lebih dulu sebagaimana kamu sebelum kamu melakukan riset, Allah telah ciptakan kamu dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Kamu bukan hasil riset, kamu ciptaan yang maha bijaksana lagi maha tahu. Nah baik Ustadz, kalau misalkan suatu kemajuan ini, ibaratkan sebuah konstruksi gitu, yang satu item atau satu elemen, satu bagian bekerja sama dengan satu bagian. Kalau misalkan ada suatu umat, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, dan seterusnya. Ini kan terpancar baiknya semua ini adalah dari para ulama. Karena eksekutif bukan bidangnya, membicarakan tentang tentang ilmu itu. Nah sekarang, kalau misalkan keluar dari ulama justru yang keluar itu perpecahan, perbedaan, maka kita bertanya, ulama itu yang apa sih kosakata ulama serta manhum siapa sih mereka itu? Kan begitu Ustaz. Karena ini adalah sumber narasi kebaikan ulama itu. Ulama di Indonesia definisinya tidak jelas. Kalau lagi sepi melawak jadi ustaz. Kemudian biduan, sepi ya, jadi yang menjawab dengan dangdut. Betul gak? Indonesia luar biasa. Kalau di Irak dikasih 1.000 satu malam, Indonesia 1.000.000 satu malam. Belum pernah dalam sejarah ya, seorang yang apa? Yang nyanyi dangdut menjawab pertanyaan dengan joget. Begitu juga ya kita jumpai ya, orang-orang yang tidak punya latar belakang pendidikan, cuma populer di tengah masyarakat, bisa menjadi, bahkan menjadi apa? Menjadi pusat tanya jawab konsultasi dalam urusan agama.
Seorang artis perempuan ini cukup pakai jilbab, pakai kerudung, laki-laki juga menggunakan baju. Kok ikut bicara dalam agama memberikan fatwa? Betul tidak? Oleh karena itu, ulama di Indonesia, pelantikan mereka, pengakuan terhadap mereka bukan diakui oleh lembaga keilmuan yang betul-betul mengatur dengan baik sesuai dengan kriteria ulama, tapi rakyat bisa melantik ulama. Rakyat bisa melantik, bisa mengangkat ulama yang tidak sesuai dengan kriteria. Mereka memberikan fatwa, mereka juga ikut mengatur. Akhirnya, subhanallah, kita jumpai antara agama dengan ludruk susah dibedakan. Antara agama dan lawakan susah untuk dipisahkan. Agama jadi permainan, oleh karena itu tidak mengherankan kenapa marak ustadz-ustadz yang berdakwah dengan humor, dengan alasan untuk menarik massa. Massa mendengar humornya tertawa sepanjang apa? Sepanjang waktu, selesai pertemuan ditanya, tadi apa inti yang disampaikan? Lupa dia. Mereka setelah keluar, ini baru ustadz. Bersepakat lagi, masyarakat umum, anggota TNI, anggota kepolisian, pejabat, ini baru ustadz enak. Adem, yang sumpek-sumpek hilang semuanya. Bukan lagi apa? Mendengarkan firman Allah, risalah dan petunjuknya, tapi apa-apa yang menghibur hati di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah corona, di tengah-tengah berbagai macam persoalan, mereka mendengarkan sajian-sajian ceramah dengan humor. Mereka bilang kalau lawak kita gak dapat pahala, kalau ini menghibur juga mendapatkan pahala juga. Betul enggak? Nah, kalau kita perhatikan sama-sama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan para nabi, para rasul, ya, Allah sebutkan mereka-mereka yang bernama Rabbaniyin. Begitu juga Al-Ahbar. Ahbar ini ya, mereka yang sibuk dengan ilmu. Kata Al-Hibru kan tinta. Ya, mereka yang sibuk mendalami ilmu. Nah, ilmu di sini maksudnya kitab Allah. Biasanya kembali kepada orang-orang Yahudi dikenal dengan Hibrun min Ahbaril Yahud. Nah, kalau Rabbaniyun, mereka yang mempelajari Alkitab, mendalaminya, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya kepada umat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Imran, maka nali basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sungguh mustahil seseorang yang diberikan oleh Allah Alkitab juga kedudukan untuk memberikan keputusan dan kenabian. Allah berikan dia kitab, wewenang memberikan keputusan dan juga kenabian. Allah berikan dia Alkitab, tahu-tahu dia berkata, jadikan aku sebagai apa? Jadilah kalian sebagai hamba-hambaku selain dari Allah. Jadi ulama-ulama ini mengendalikan mereka. Baik itu nabi, rasul, atau ulama, mustahil kalau betul-betul ulama diberikan Alkitab oleh Allah, diberikan juga kenabian. Ya. Kalau mereka para nabi, diberikan juga hukum. Maksudnya al-hukmu di sini apa? Wewenang memberikan keputusan. Tahu-tahu dia berkata, jadilah kalian hamba-hambaku selain dari Allah. Tapi yang benar, walakin kunu rabbaniin. Jadilah kalian para rabbaniin. Apa tugasnya? Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Betul enggak? Jadi sebetulnya, yang bertugas untuk mengajarkan umat agama Allah, ya, Allah berikan nama Rabbaniin. Di luar Nabi dan Rasul. Yaitu yang mempelajari Alkitab dan mengajarkannya. Berarti menyampaikan risalah Allah apa adanya. Dalam surat Al-Ma'idah, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sungguh kami telah menurunkan Taurat ya, sebagai petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu.
di mana para nabi dengan kitab Taurat ini memberikan keputusan bagi orang-orang Yahudi. Jadi para nabi yang berserah diri kepada Allah, mereka menjadikan kitab Taurat pada zaman tersebut ya sebagai apa? Sebagai kitab yang dari sana mereka memberikan keputusan bagi orang-orang Yahudi. Kemudian apa? Warrabbaniyun, dan para rabbaniyin. Wal ahbar, dan ahbar al-Yahud, yaitu mereka-mereka yang apa? Yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala di luar para nabi. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyun bimastuh warrabbani wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Karena mereka yang diamanatkan Allah untuk menjaga Alkitab dengan mengajarkannya dan mempelajarinya. Dan mereka juga yang akan menjadi saksi di hari kemudian nanti, ya Allah. Sebagaimana perintahmu kami telah menyampaikan risalah dan amanatmu, ya Allah. Lalu bagaimana kalau ulama bukan menyampaikan risalah Allah, dia menyampaikan lawak, ludruk, tawa, humor, guyon, bahasa porno. Bagaimana jadinya? Bagaimana umat gak rusak? Bagaimana umat gak bingung untuk memilih ya, pemimpin mereka yang baik? Uang dalam menentukan kriteria pemimpin yang baik aja mereka gak tahu. Sedangkan memilih ulama saja mereka nggak tahu. Bahkan yang paling menyedihkan, mereka juga nggak bisa membedakan Tuhan mereka yang sebenarnya. Karena Tuhan ada dua. Satu asli, satu palsu. Tuhan yang menciptakan kita, itu yang harusnya kita sembah. Tuhan yang memberikan kita ilmu, yang menurunkan kitab yang harus kita ikuti. Ini tidak, Tuhan palsu ciptaan kita yang kita ikuti. Akhirnya karena kita menciptakan Tuhan palsu, kita mengikuti juga kitab-kitab palsu. Betul enggak? Jadi seharusnya kita menyembah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit, bumi, kita semua, yang memberikan kita ilmu, yang mengutus Rasul, yang mengajarkan Quran. Kemana perginya Alkitab, kemana perginya Rasul? Tapi disebabkan karena munculnya syirik, atau merajalelanya syirik hingga mendorong mereka untuk menyembah Tuhan palsu, akhirnya bukan kitab suci yang sebenarnya mereka ikuti, justru kitab-kitab palsu yang mereka ikuti. Akibatnya apa? Pecah belah, berselisih satu dengan lain. Oleh karena itu kebenaran sebuah kitab, kebenaran sebuah ucapan dan pendapat, kebenaran yang disampaikan oleh seorang alim, kiai atau habib, itu baru bisa dibuktikan di saat dicocokkan dengan kitab Allah. Tidak sesuai, sebaliknya kita meragukan Quran atau membelokkan Quran karena pendapat riwayat yang kita jumpai. Nah, kita jumpai tadi penyebab kekalahan umat. Pertama tanazu, yang kedua menentang ya, Rasul ya, yang ketiga tergiur oleh kehidupan dunia. Tergiur oleh kehidupan dunia. Berarti untuk meraih kemenangan kita harus kompak. Dan tidak mungkin kompak kecuali kita berpegang kepada tali Allah dan mengharapkan ridhonya. Ini yang membuat kita rela mengalah dari berbagai macam urusan. Kemudian kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya dan pemimpin yang berjalan di jalan Allah. Yang ketiga, kita tidak dikuasai oleh hubbud dunia. Kemudian kita juga harus bersabar. Karena Allah mengatakan, ya wa'ati Allah wa rasulahu, ya, wa la tanaza'u fatafsharu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha wallahu yuhibbus sabirin. Jadi taatilah Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berselisih, tarik-menarik. Akhirnya kalian akan gagal. Wibawa kalian akan hilang. Sabarlah, Allah mencintai orang yang bersabar. Kemudian kita lihat ya. Kita kaitkan dengan ayat terakhir dari surat Al-Imran pada pertemuan kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini saling menjelaskan. Nah, kemudian di antara penyebab kekalahan juga ujub. Ujub dengan kekuatan kita, dengan jumlah kita, tidak sama sekali bergantung bersandar pada Allah.
Begitu satu pasukan mengalami ujub, kebanggaan, ya dengan jumlah, dengan kekuatan, Allah kasih subhanahu wa ta'ala dengan mudah mereka akan mengalami kekalahan. Coba lihat contohnya dalam surat Taubah ayat 25. Laqad nasarakum fi mawatina katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa baqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Thumma yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian dalam berbagai macam pertempuran. Di berbagai macam arena pertempuran Allah memenangkan kalian. Wa yauma Hunainin ketika kalian dibuat bangga dengan jumlah kalian karena terjadi setelah Fathu Mekah. Orang yang tadi berjuang, orang yang tulus, begitu Fathu Mekah berbondong-bondong orang masuk dalam Islam karena ingin ghanimah, mereka ikut perang. Mereka bilang sekarang kita pasti menang karena jumlah kita lebih besar. Dulu yang kecil aja bisa menang, apalagi apa? Ketika kalian bangga diri pada peperangan Hunain, falam tughni ankum syai'a. Ternyata wa baqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan di mata kalian bumi pada saat itu dalam keadaan sempit walaupun luas. Karena apa? Karena begitu kalian berhadapan dengan musuh, dari atas hujan batu air panas dituangkan, kalian mengalami keadaan yang kacau balau. Akhirnya berhamburan lari, yang tertinggal hanya Nabi. Bersama sahabat-sahabatnya setia yang ikut berbaiat pada Baiatur Ridwan sebelum Fathu Mekah. Oleh karena itu Rasulullah perintah berteriak dengan suaranya yang lantang mengumpulkan semua yang berbaiat kepada Nabi pada Baiatur Ridwan. Ya ahla Baiatur Ridwan, berbondong-bondong mereka kumpul. Akhirnya terus peperang berkecamuk, yang tadi jumlah banyak kalah, begitu mereka yang ikhlas tampil ke depan, musuh mengalami kekalahan. Jadi kalian dengan jumlah yang besar, ketika kalian bangga diri, kalian lari kucar kacir. Tsumma wallaitum mudbirin. Bumi menjadi sempit di hadapan kalian, gelap walaupun terang. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah tuangkan sakinahnya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah turunkan bala tentara yang mereka tidak lihat, yang kalian tidak lihat. Berarti kemenangan bukan hanya pada kekuatan kita, dengan dukungan dari Allah. Yang kecil ini mampu mengalahkan jumlah yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bagaimana Allah akan dukung kita dengan malaikatnya? Wong kita punya keinginan dunia, jabatan, kursi. Ulamanya hanya berpikir soal amplop. Mana mungkin Allah akan menangkan? Sekarang doa untuk orang yang meninggal pakai duit. Betul enggak? Sampai yang unik, kita lagi ceramah di tempat, orang, Ustaz tolong kirimkan Al-Fatihah. Sama ada amplop, ini apa nih? Untuk kiriman Al-Fatihah. Masa? Dalam segala hal semuanya duit. Nggak ada bedanya dengan maklaran tanah. Uang kaget, uang dengar, uang senggol, uang ini. Jadi kita lihat habis agama ini. Kita ingin ulama-ulama diberikan kecukupan, ya, melalui dana yang dikumpulkan untuk perjuangan, jadi datang ke mana-mana majelis terhormat dan penuh wibawa. Betul nggak? Kebutuhan dia, anaknya, pendidikannya dicukupi supaya dia bisa fokus mengajar. Tapi kalau sampai ngompreng sana-sini, akhirnya apa? Yang kondang populer dapat pendapatan banyak, yang tidak kondang yang mengajar dengan tulus nggak dapat apa-apa. Yang kondang kontrak 60 juta, 80 juta. Sedangkan yang ngajar dengan tulus, ngajar sholat, ngajar ibadah, ngajar Quran, sebulannya cuma dapat 150.000. Bayangkan coba. Saya ngajar di satu tempat. Lalu setelah mengajar, pihak tersebut berikan saya amplop. Tadi saya mau kembalikan, saya tanya sama
yang kerja nih, gaji kamu berapa? Dia bilang gaji saya Ustadz sama sebulan itu dengan apa yang terdapat dalam amplop Ustadz. Jadi gaji dia sebulan sama dengan apa yang saya dapatkan dalam apa? Akhirnya saya buka amplopnya, saya bilang bagi-bagi ini buat apa namanya? Buat yang kerja ini. Buat dia 100.000 per orang, bisa pulang makan nasi padang berapa bungkus untuk anaknya. Atau paling nggak beli beras. Buat Ustadz mampir ke mall sebentar habis. Betul enggak? Iya. Dia pulang, dia merasa itu amplop masih kurang. Pergi tempat lain dapat amplop baru, bawa anak-anak pergi ke mall, pergi jalan-jalan. Akhirnya anak-anaknya bilang, Mbah, kapan Mbah kita berangkat ke Bali, Mbah? Kapan kita jalan-jalan? Kapan kita bermalam di hotel ini? Karena apa? Karena uang-uang yang seperti ini masuk membuat akhirnya pikirannya ke arah dunia. Bukan kita berarti mengingkari ustadz yang diberikan imbalan karena dia mengajar. Tapi kita ingin dia terima dengan hormat. Dengan terhormat, bukan dengan kehinaan. Jadi kalau ustadz mengajar satu masjid dengan tulus, tiap bulan diberikan gajinya untuk kebutuhan hidupnya. Tapi karena apa? Karena kebiasaan yang kurang baik, akibatnya apa? Daripada jadi guru capek-capek ngajar tapi nggak dapat imbalan, mendingan ceramah kelilingan. Kemudian tinggal mulai belajar cara-cara humor. Cara-cara humor untuk membuat orang tertawa, besok diundang. Kemudian kondang. Ini kritikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menggugah hati ulama kita hingga menjadi rabbaniin. Hingga seperti yang Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah hanyalah para ulama. Ada orang mengatakan Ustadz Husain ngomong begitu gampang. Dia kan orang kaya, orang mampu. Saya beritahukan, saya tinggal di pinggir kali dulu. Di pinggir kali, saya ngajar bahasa Arab, pendapatan saya itu cuma 100.000. Kontrak rumah dengan jual perabotan perkawinan. Ranjang saya, lemari saya jual. Rumah tanpa macam-macam, cuma beralaskan plastik. Uang pendapatan 100.000, kebutuhan 300.000. Jadi kita bukan mulai hidup berumah tangga seperti saat ini. Dan alhamdulillah apa yang kita dapatkan bukan tapi dari kemurahan yang Allah berikan. Dari kemurahan yang Allah berikan dan bukan untuk kebanggaan tapi untuk kita menerima tamu ya. Dan kita juga pergunakan untuk anak-anak kita masing-masing. Kita ingin betul-betul lembaga dan institusi ulama ini betul-betul terjaga dan terhormat. Oleh karena itu kita ingin ulama-ulama yang mampu, yang dapat kelebihan, dia berbagi dengan mereka-mereka apa? Ulama-ulama, para ustadz yang punya kebutuhan. Ada Jadi tuduhan itu Ustaz, ada tuduhan katanya antum hidup lumayan taraf hidupnya bagus karena menerima bayaran dari kedutaan Iran. Baik kedutaan Saudi, kedutaan Iran, kita tidak terima sesuatu dari mereka. Bahkan saya pernah bilang di Rasil, kita tidak ingin Rasil menerima bantuan dari Iran maupun dari Saudi. Dari Iran maupun dari Saudi. Pernah sekali waktu ada satu lembaga memberikan bantuan $10.000. Tapi lembaga ini berafiliasi kepada apa? Kepada kelompok tertentu. Saya bilang, saya terima, saya balikkan lagi. Ini qasaman billah, saya nggak terima, saya nggak ambil walaupun sedikit, saya balikkan lagi kepada mereka. Kalian lebih butuh dibandingkan saya. Dibandingkan Rasil, kalian lebih membutuhkan. Supaya betul-betul Rasil ini murni, ya, betul-betul dalam perjalanan dakwahnya tidak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan atau pesan sponsor. Dan alhamdulillah Rasil di samping dari pengusaha yang menginfakkan harta mereka dari para pendengar, dan akhir-akhir ini alhamdulillah hampir dikatakan biaya operasional datang dari para pendengar yang menyumbangkan harta mereka. Ketika usaha dalam keadaan sepi, alhamdulillah para pendengar menginfakkan harta mereka. Adapun dari Iran, dari Saudi Arabia, alhamdulillah wa syukurillah, apa yang Allah berikan buat saya lebih baik dibandingkan apa-apa yang ditawarkan dari yang lain. Dan dengan nama Allah SWT, saya tidak pernah terima sepeser pun dari Iran maupun dari mana?
dari Saudi Arabia. Dan alhamdulillah Tuhan saya maha kaya, maha pengasih, penyayang, gak pernah lupa kepada hamba-hambanya. Memperhatikan kebutuhan kita, mendengarkan doa kita. Kenapa kita punya Tuhan yang maha kaya, kok mau apa? Mau pergi ke yang lain. Ajaban liman arafallah. Sungguh menyenangkan orang yang kenal Allah Ta'ala, lalu berharap dari selainnya, fayarju ghairah. Kan aneh. Oleh karena itu, siapa yang mau diberikan kecukupan, jangan lupa kepada Allah Tuhannya. Berpegang padanya, mohon kepadanya. Dan insya Allah tidak akan kecewa orang yang datang pada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Nah, klarifikasi berkali-kali antum sampaikan, Ustadz. Tapi bagaimana dengan menyikapi tuduhan, terus tuduhannya sampai detik hari ini masih tetap menuduh? Gitu. Kalau tuduhan bukan hanya kita, Rasulullah SAW dituduh macam-macam. Itu biasa. Kalau kita nggak bisa tutup mulut orang, tutup mulut kita dari yang tidak-tidak. Betul nggak? Asal kita bersih, walaupun orang caci maki kita, tuduh kita kotor, ucapan mereka tidak akan membahayakan kita. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Malah saya berharap mudah-mudahan fitnah cacian ini buat saya menjadi apa? Pencuci dosa. Pencuci dosa dan juga menjadi tangga menuju kemuliaan. Dan saya berdoa pada Allah kalau mereka bertaubat kemudian agar dosa mereka diampuni dan tidak ada hisab sama sekali. Tapi kalau mereka nggak bertobat, buat saya nggak ingin di akhirat berhenti untuk hitung-hitungan. Jadi kita pada hari kemudian nanti tidak mau terlibat dalam hitung-hitungan bersama orang-orang apa? Yang menyakiti kita. Kita serahkan pada Allah, Allah lebih tahu apa yang Allah akan lakukan pada mereka. Karena berkaitan dengan agama Allah dan fitnah yang mereka sebarkan. Kalau secara pribadi kita lebih suka mengharap dari ganjaran Allah. Rahmat Allah dengan memberikan maaf kepada mereka, Allah berikan maaf buat kita. Hati kita nggak pusing, nggak mumet, nggak apa, nggak sedih. Karena apa? Nggak ada yang hilang. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan terpenuhi. Kejahatan yang orang lakukan di saat kita abaikan sebagaimana perintah Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid. Lagi kalau seandainya nggak ada fitnah, Mas Krisna, nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada ujian, bagaimana orang akan naik derajat? Orang kalau dari SD mau masuk ke SMP ujian, masuk SMA ujiannya lebih apa? Nah kalau ulama-ulama mau jalannya mulus, lenggang kangkung, yang mustahil. Nah mudah-mudahan kita bukan minta dijauhkan dari ujian, karena mustahil tanpa ujian. Tapi minta sama Allah dibantu menghadapi ujiannya, diberikan kelapangan dada, kesabaran, dan kepasrahan pada Allah. Kita jalan lurus, tidak perlu nengok ke kanan, ke kiri untuk menyampaikan apa. Cuma kalau saya lakukan klarifikasi, tujuan bukan untuk menjawab mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang tidak tahu agar tidak ikut serta dalam fitnah, akhirnya membuat dirinya berdosa. Kan kalau buruk sangka kita abaikan apa? Nanti lama-lama orang-orang yang apa? Yang termakan oleh fitnah ini ikut berbuat dosa. Kewajiban itu cuma memberikan klarifikasi supaya orang jangan sampai apa? Salah paham. Tapi kalau sudah diberikan klarifikasi, masih mau dengar, bukan kewajiban saya. Oleh karena itu satu hari Rasulullah SAW berjalan bersama istrinya, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Safiyah ini beruntung luar biasa, abahnya musuh Allah, Huyai bin Akhtab. Suaminya atau mantan suaminya pun demikian. Tahu-tahu karena kemuliaan beliau, menikah dengan Rasulullah menjadi ibu orang yang beriman. Ketika berjalan di malam hari bersama Safiyah, sahabat lewat. Langsung Rasulullah mengatakan, ala rislikum, berhenti. Kalian perhatikan, bahwa yang di samping saya Safiyah istri saya. Sahabat mengatakan, qalu ma'adallah an nusi'ah bika dhann. Kami berlindung pada Allah untuk berburuk sangka pada kamu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya tahu, cuma saya takut syaitan masuk ke dalam hati kalian. Akhirnya memasukkan waswas, membisik-bisikkan kalian pembicaraan yang tidak benar. Jadi Rasul melakukan hal seperti ini untuk menjaga jangan sampai orang lain buruk sangka. Nah kita sampaikan klarifikasi, nggak perlu kita marah-marah.
kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul. Kalau kita buka televisi Rasil, ada pas bersama televisi Rasil. Jangan atau bahaya mendengarkan radio Rasil. Radio Rasil, Ustaz Husain merupakan corong Syiah. Gitu kan? Kita nggak bisa hapus. Ya. Keberadaannya nggak merugikan kita sama sekali. Dia orang dengar. Orang dengarkan kita, dengarkan itu. Yang baik hatinya akan membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Betul nggak? Dan Allah selalu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya bersih. Kalau yang hatinya memang sudah punya kebencian, tapi kan ada batas akhirnya. Begitu kita meninggalkan dunia, kembali kepada Allah, setiap orang akan membawa amalnya masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini tujuannya supaya saudara-saudara kita juga semuanya melakukan hal yang sama, tidak perlu meladeni fitnah yang simpang siur. Seperti kemarin saya akan ceramah di Masjid Silaturahim. Awas yang ceramah khutbah Jumat, yang sholat Jumat seorang tokoh Syiah. Orang sampaikan sama saya bilang kalau kita nggak bisa tutup mulut orang, nggak bisa hentikan WA orang, tutup mulut kita, selesai, jangan Dan tuduhan yang terakhir nih Ustaz, katanya antum adalah corong dari Syiah dan tidak akan mengajarkan di Cibubur ini. Sebaliknya kalau ditanya, lalu Ustadz Husain dengan usia yang sedemikian itu kapan mengajarkannya? Nah, dia sendiri juga susah untuk menjawabnya Ustadz. Artinya antum didefinisikan mempunyai misi dan rahasia tertentu yang belum disebarkan sekarang. Tunggu saya meninggal dunia nanti. Jadi saya terkadang sebetulnya juga heran. Banyak orang lebih tahu tentang saya dibandingkan saya. Dia lebih tahu tentang saya dibandingkan saya. Saya bilang jazakallah khair. Kamu lebih tahu tentang saya dibandingkan apa? Berarti saya menjadi perhatian kamu. Jazakallahu khairan. Kita lanjutkan jadi kesimpulannya. Dari apa yang kita baca tadi, bahwasannya penyebab terjadinya kegagalan adalah apa? Berselisih, kemudian tidak mentaati pemimpin, tergiur oleh pesona dunia, tidak bersabar dalam menantikan pertolongan dari Allah, kemudian bangga diri. Bangga diri. Oleh karena itu Allah akan membantu umat Islam di saat berhadapan dengan orang kafir. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sekali-kali Allah tidak akan berikan jalan bagi orang kafir untuk menghadapi orang yang beriman. Tapi kalau orang yang beriman buka pintu luas-luas bagi mereka masuk, karena mereka pecah belah, jangan salahkan Allah, salahkan diri kalian. Salahkan? Jadi kekalahan kita di negeri kita ini, sebetulnya kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Makanya Bin Gurion, pendiri negara Israel, mengatakan kami menang bukan karena kepandaian kami, bukan karena senjata nuklir kami, tapi karena kebodohan orang-orang Arab. Mereka mau dipecah belah. Mereka mau dipecah belah. Begitu juga kita di Indonesia. Kita kalah ini umat Islam. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita yang berpecah belah, yang loyalitasnya bukan lagi teruntuk Allah. Akhirnya kita minta upah dari Allah, padahal kerjanya bukan untuk Allah. Kita minta upah dari Allah. Bahkan belum bekerja sudah minta upah sama Allah Ta'ala. Padahal Allah bilang, intan surullah yansurkum walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan jalan kami. Kalau kalian berjuang untuk Allah, kami akan bela kalian. Tapi berjuangnya, bekerjanya bukan untuk Allah, untuk kelompok, untuk golongan, minta upah sama Allah Ta'ala. Allah bilang, minta dong upahnya sama apa? Sama tujuan kamu kerja. Jadi pelajaran yang pahit buat kita semua, kita sampaikan, mudah-mudahan bukan tujuannya untuk melecehkan, meledek seseorang. Karena nggak saya sebutkan nama pribadi, saya hanya sebutkan apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pembicaraan ini ada pembicaraan saya maksudkan untuk kepentingan tadi. Saya berharap apa yang saya sampaikan semata-mata untuk Allah. Kita ingin ulama
Sayang kalau diberikan ilmu tidak menghargai ilmu. Apalagi tergiur terhadap dunia yang ada di tangan ahlud dunia. Sebagai penutup, saya teringat kepada ucapan yang diucapkan paman saya. Pada saat saya masih kecil. Saya punya ayah menjadi seorang ustadz. Membuka lembaga pendidikan. Sedangkan paman saya seorang pengusaha dan berhasil menjadi pengusaha. Bahasa Arab baik. Dalam duduk bersama-sama, dia menggambarkan betapa penat pusingnya. Pusingnya apa? Menjadi pengusaha. Serba-serbi liku-likunya. Dia menyesal kenapa dulu dia nggak belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi dia pilih dunia usaha ini. Yang didapatkan hanya kepusingan, kebisingan, tekanan yang luar biasa. Dan subhanallah bersama dunia ini orang bergelisah. Bersama dunia apa? Orang diajak bersaing. Tapi dalam urusan agama dengan tulus, orang diajak berlomba-lomba bukan bersaing. Islam mengajak kita berlomba-lomba. Kalau dalam perlombaan, kita bisa mengalah dari hak kita untuk orang lain. Kita bangunkan, kita ajak, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Walaupun secara materi kita rugi, katakan. Tapi kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu perbedaan antara perlombaan dan persaingan. Kalau persaingan sikut sana, sikut sini. Oleh karena itu Allah perintahkan, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Begitu juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil, mengutamakan mulia yang indah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan santai tadi kita bicarakan syarat kebangkitan umat dan sebab-sebab kegagalannya pada sesi ketiga ini. Mudah-mudahan bisa membawa masukan buat kita semua. Dan syarat utamanya untuk meraih kemenangan hanya dengan kembali kepada Al-Quran yang tidak diragukan kebenarannya. Dan ini disepakati oleh semua orang yang beriman. Kalau semua bersatu kembali kepada Al-Quran, akan melahirkan kekuatan di seluruh arena kehidupan. Tapi kalau sebahagian meragukan, atau katakan di perguruan tinggi Islam orang tidak merujuk kepada Al-Quran, tapi mau hasil research. Dianggap Quran ini ya hitam putih. Kita mau hasil research. Padahal Quran ini sebetulnya merupakan panduan yang paling utama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ikuti tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husein dan Ustaz Alfan. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Kamis depan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Krishna, Oni Saputra, Ustaz Junaidi, kemudian juga Fahri dan Anis. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.